Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya mahasiswa Magister dengan NIM 2020-4081013 Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang hadis misoginis, resepsi, negosiasi, dan pergolakan pemikiran antara tradisi modernitas di Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah studi hadis berbasis perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Sebelum memasuki ke pembahasan yang lebih mendalam, terlebih dahulu saya akan menceritakan latar belakang munculnya hadis misoginis. Hadis misoginis merupakan hadis yang dapat diprediksi isinya untuk merendahkan derajat para perempuan. Istilah hadis misoginis dikemukakan oleh ilmuwan Fatimah Bernisi, yaitu seorang feminis yang ternama yang berasal dari Maroko dan juga ahli sejarah, terutama sejarah kenabian. Fatimah Bernisi mahir dalam mengkritik sanad dan matan dari hadis yang membahas tentang perempuan. Nah, jadi hadis ini biasa disebut dengan hadis misoginis, yaitu mengkaji pembahasan semantik dan asbabun nuzul terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian hadis misoginis secara etimologis dan terminologis. Hadis secara etimologis berarti komunikasi, cerita, percakapan, dan baru. Dan secara terminologis dimaknai sebagai laporan atas perkataan, perbuatan, keputusan, sifat, dan seluruh kehidupan Nabi Muhammad. Sedangkan misoginis secara etimologis yaitu dari bahasa Yunani, misoginia. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu miso yang berarti kebencian dan gine yang berarti perempuan. Jadi, misoginis bermakna kebencian terhadap perempuan. Dan secara etimologis, istilah misoginis mengacu pada suatu pandangan atau pemikiran yang merendahkan perempuan. Dengan demikian, istilah hadis misoginis dapat didefinisikan sebagai hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi yang mengandung suatu kebencian, diskriminasi, dan merendahkan harta martabat atau dignity perempuan sebagai manusia dan sesama khalifah Allah di muka bumi. Pembahasan kedua yaitu tentang sosialisasi hadis misoginis. Hadis-hadis misoginis harus disosialisasikan dalam konteks lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren yang memang memiliki tradisi yang sangat kuat dalam menyebarluaskan nilai-nilai dan mentransformasikan pikiran dan tingkah laku para santri. Lembaga pendidikan menjadi gerbang awal terjadinya transmisi dan transformasi nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Selain itu, metode transmisi pengetahuan kerap disampaikan dalam bentuk monolog, terutama oleh figur laki-laki yang dipandang memiliki otoritas keagamaan. Ada banyak hadis misoginis yang beredar dan diajarkan di sekolah, madrasah, dan pesantren. Posisi perempuan misalnya diajarkan sebagai lebih rendah dari laki-laki berdasarkan nilai-nilai dan budaya Islam yang patriarkis. Secara budaya dan normatif, bias gender yang melekat di sekolah, madrasah, dan pesantren telah menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Para siswa atau siswi dihadapkan pada hadis misoginis yang tidak dijelaskan atau dikontekstualisasikan kaitannya dengan konteks saat ini. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang wacana hadis misoginis. Istilah misogini berawal dari adanya anggapan tentang diciptakannya perempuan menjadi sebab diturunkannya Nabi Adam ke bumi, menjadi pemantik munculnya perlakuan negatif bahan dasar terhadap perempuan. Diceritakannya bahwa dahulu wanita atau Hawa diciptakan untuk memenuhi nafsu Nabi Adam dan Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga ke bumi karena rayuan dan bujukan Hawa. Cerita fiktif seperti ini menyebabkan lahirnya pemahaman misoginis, yaitu pembencian laki-laki terhadap wanita. Sebenarnya pemahaman seperti ini berasal dari pemahaman Yahudi Kristen yang mempengaruhi
sampai kepada wilayah Jazirah Arab melalui berbagai bentuk sebaran, baik berupa media seperti kitab-kitab, syarah hadis, tafsir, maupun kitab-kitab fikih. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh hadis yang dianggap misoginis, yaitu hadis tidak layaknya wanita memimpin suatu kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Haytham haddatsana Aufun anil Hasan an Abi Bakr qala laqad nafa'anallahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kittu anil haqqo bi ashabil jamali wa qatila ma'akum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal farita qad balak alaihim binta Kisra qala lan yuflih qaumun walau amruhum imro'atan. Artinya, Utsman bin Haytham dan Auf menceritakan kepada kami dari Hasan dan Abu Bakar. Berkata Abu Bakar, Allah telah menganugerahkan kepadaku sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah pada saat perang Unta. Setelah hampir ketemu bahwa kebenaran berada pasukan Unta, maka kami berperang bersama mereka. Berkata Abu Bakar, ketika berita itu telah sampai kepada Rasulullah, ternyata bangsa Persia itu telah memilih di antara anak Raja Kisra yang perempuan sebagai pemimpin mereka. Berkata Nabi Muhammad, tidak akan beruntung suatu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Nah, jadi sebab dipilihnya laki-laki menjadi pemimpin bukanlah didasarkan pada kekurangan yang dimiliki oleh kaum wanita. Sesungguhnya alasan pemilihan itu hanyalah untuk alasan kepatriarkian saja. Lalu, yang dimaksudkan dengan pemberian kelebihan itu hanyalah tambahan bagi kesesuaian kaum lelaki dari segi kepemimpinan keluarga dibandingkan kaum wanita. Wanita sebetulnya sesuai, namun lelaki lebih sesuai, sehingga dalam hal ini haruslah memberikan keutamaan kepada yang lebih sesuai. Selanjutnya, pada buku Wanita dalam Islam, Fatimah Mernissi memasukkan hadis di atas sebagai hadis misoginis. Di dalamnya, Mernissi mengkritik hadis tersebut dari dua sisi. Yang pertama dari sanad, yang kedua dari matan. Dari sanad, Mernissi mengkritik Abu Bakr sebagai perawi pertama karena bermasalah. Ia mengatakan Abu Bakr menyampaikan hadis ini karena faktor politis, yakni untuk mengambil hati penguasa yang saat itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena waktu itu Aisyah sedang berseteru dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib meminta dukungan kepada para sahabat yang ada di Basrah. Salah satunya Abu Bakr. Para sahabat banyak yang menolak dengan alasan perang umat Islam hanya akan memecah belah umat dan menjadikannya saling bermusuhan. Sedangkan Abu Bakr berbeda dengan alasan hadis di atas. Jadi, perawi dari hadis tersebut adalah orang yang pernah dicambuk oleh Khalifah Umar karena sumpah palsu. Maka validitas hadis tersebut perlu dipertanyakan. Yang kedua dari sisi matan, yaitu Mernissi mengingatkan bahwa hadis ini bertentangan dengan surat An-Naml yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan, yaitu Ratu Saba. Maka hadis tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran merupakan dasar utama yang tidak mungkin dipertanyakan validitasnya. Dengan demikian, perempuan berhak menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Ya, itu tadi adalah pembahasan dari hadis misoginis. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.